Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya dimanapun berada. Melalui video ini kita akan masuk ke pertemuan kelima, yaitu masuk ke materi baru nih teman-teman. Nama materinya adalah cost of capital. Oke, kalau kita artiin satu-satu, cost of capital. Cost itu adalah biaya, capital itu adalah modal gitu ya. Jadi cost of capital adalah biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan atas penggunaan dana untuk membiayai investasi. Nah, jadi kenapa sih kita harus menghitung cost of capital gitu ya? Karena tadi kita kan pengen bikin suatu keputusan investasi gitu ya. Nah, untuk membandingin dari banyaknya investasi yang tersedia, kita harus tahu nih masing-masing biayanya. Jadi kita lihat biaya yang mana yang paling kecil kayak gitu untuk perusahaan. Nah, terus cost of capital sendiri adalah rate of return minimum yang harus diperoleh saat melakukan proyek investasi untuk meningkatkan nilai perusahaan. Let's say kayak gini, kita ternyata akan melakukan investasi pada suatu proyek ya. Kita hitung cost of capital-nya atau biaya atas investasi ini 100 juta. Nah, return yang harus kita dapat dari investasi ini ya minimal 100 juta gitu ya. Karena untuk balik modal gitu. Jadi cost of capital ini jadi rate of return minimum dari investasi yang kita lakukan. Oke, jadi secara singkat, cost of capital itu adalah acuan minimal return yang harus didapatkan. Let's say kayak gini tadi ya. Ternyata kita mau investasi di suatu proyek gitu ya. Biayanya atau cost of capital setelah kita hitung itu adalah 100 juta gitu. Nah, 100 juta ini kan jadi minimal return kita gitu ya. Paling nggak return yang kita dapat adalah 100 juta gitu berdasarkan hitungan biayanya. Kenapa? Biar balik modal. Di bawah 100 juta rugi dong kita gitu ya. Berarti harus minimal 100 juta atau di atasnya. Jadi perhitungan cost of capital akan jadi acuan kita untuk dapat minimal return gitu. Nah, kalau teman-teman masih ingat basic dari suatu keuangan, sumber pendanaan untuk perusahaan itu ada 4 sumbernya ya. Yang pertama long term debt atau LTD disingkatnya, kedua preferred stock, ketiga common stock, dan yang keempat return earning atau RE. Nah, dari keempat ini juga sesuai urutannya. Jadi pertama perusahaan akan menggunakan long term debt dulu, baru ke preferred stock, baru ke common stock, dan baru ke RE. Jadi ini merupakan urutan utama dari sumber penggunaan pendanaan, gitu ya. Nah, kita akan belajar kira-kira gimana sih dari keempat ini biayanya, karena masing-masing mereka itu beda-beda untuk cost-nya. Yang pertama, kita akan menghitung cost of long-term debt. Nah, cost of long-term debt ini sendiri adalah pendanaan keuangan yang berkaitan dengan long-term debt borrowing. Jadi, pendanaan keuangan ini yang sumbernya dari mana? Dari hutang, dari obligasi, gitu ya. Melalui perhitungan ini, kita akan tahu kira-kira biaya kita kalau misalnya kita pinjam uang, atau biaya kita kalau misalnya kita keluarin obligasi, itu berapa sih, gitu ya. Cost of LTD sendiri dinotasikan dengan RD gitu ya. RD-nya di sini kita akan hitung before tax dan juga after tax. Pertama, RD before tax dulu. RD before tax itu rumusnya adalah I plus par min NP dibagi N, dibagi lagi sama par plus NP per 2. Gitu ya, kita hitung dulu yang atas, nanti kita bagi sama yang bawah. Nah, apa sih lambang-lambang ini artinya? Yang pertama, NP dulu. NP itu adalah net proceeds. Net proceeds adalah harga yang sebenarnya diterima saat menjual sekuritas. Gitu ya. Jadi NP sendiri rumusnya adalah tadi market value dikurang sama quotation cost. Jadi misalnya suatu obligasi itu market value-nya $30.000. Itu market value-nya. Ternyata yang sampai ke perusahaan kan nggak segitu ya, karena ada biaya broker, ada biaya yang lain. Nah, ini namanya biaya flotation cost. Jadi yang ada di pasar atau di market value itu belum sepenuhnya dikasih ke perusahaan. Kayak gitu ya. Jadi yang dikasih ke perusahaan sepenuhnya adalah NP. Hasil dari market value dikurang sama flotation cost. Tadi, flotation cost adalah total biaya saat menerbitkan atau membeli sekuritas. Biasanya ada underwriting cost atau administrative cost. Kayak tadi biaya broker dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang I adalah interest annually. Jadi kalau misalnya kita
pinjam uang, ada interest yang harus kita bayarkan kan. Kalau misalnya kita nerbitin obligasi, ada kupon yang harus kita bayarkan. Itu adalah I. Yang N adalah number of years atau biasanya kita pakai periode. Selanjutnya MV adalah market value. Nah, kalau para berarti tadi berkaitan sama obligasi ya, nilai nominal yang ada di sertifikat obligasinya. Kita pernah bahas par itu apa. Setelah kita tahu before tax-nya, kita juga cari tahu after tax-nya. RD after tax atau lambang sebenarnya adalah RI, rumusnya adalah RD before tax dikali 1 min tax. Ini 1 ya, 1 dikurang taxnya berapa. Biasa kalau misalnya cari after tax itu kayak gimana kan, biasa ya teman-teman ya. Ini buat rumus cost of long term debt. Selanjutnya, cost of preferred stock. Nah, ini adalah perbandingan penerimaan dividen dan net profit dari penjualan saham. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ingat, preferred stock itu adalah saham preferred. Nah, biayanya kita hitung dengan rumus ini. RP sama dengan DP min per NP. DP-nya adalah annual dividend, NP-nya tadi market value dikurang sama flotation cost. Gitu. Lanjut, cost of common stock. Ini adalah biaya yang timbul dari penerbitan saham baru atau saham lama dari common stock. Karena tadi aku sempat mention saham baru atau saham lama, jadi di cost of common stock ini ada 2 jenisnya. Perhitungan untuk old common stock dan new common stock. Pertama, buat old common stock dulu ya. RS sama dengan D1 per P0 ditambah G. D1 itu adalah dividen tahun tersebut, rumusnya D0 dikali 1 plus G. P0-nya adalah market value saat itu, atau bisa dicari dengan D1 per RS min G. Kalau new common stock, rumusnya D1 per NP plus G. Bedanya kalau old itu pakai P0 atau market value, kalau misalnya NP pakai net profit. Tadi ya, karena kita ngeluarin common stock yang baru, berarti ada biaya-biaya broker gitu. Jadi itu untuk common stock. Yang terakhir adalah cost of returning. Nah, jadi selain kita pakai tadi stok, pakai juga pinjaman gitu ya, kita juga bisa pakai equity atau RE, laba ditahan. Nah, laba ditahan ini asumsinya sama nilainya dengan biaya kalau kita ngeluarin saham baru gitu. Nah, jika perusahaan butuh pembiayaan dari ekuitas atau equity, ada 2 alternatif, dana dari RE atau penerbitan saham baru atau IPO. Gitu ya. Jadi kalau misalnya laba ditahannya habis, ya mau nggak mau kita pakai penerbitan saham baru. Jadi makanya kenapa cost-nya ini sama dengan cost dari penerbitan saham gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya weighted average cost of capital atau WACC. WACC ini adalah nilai yang merefleksikan rata-rata cost capital yang diharapkan. Jadi bisa aja suatu perusahaan itu menggunakan 4-4-nya nih teman-teman. 4-4-nya biaya tadi sumber pendanaan ya. Dia pakai LTD, dia pakai stok, either itu preferred atau common gitu ya. Terus yang terakhir dia pakai RE juga. Nah, kira-kira gimana sih rata-rata cost capitalnya gitu ya? Kalau pakai banyak kombinasi kayak gitu, itu namanya WACC. WACC ini adalah rumusnya WI dikali RI ditambah WP dikali RP ditambah WS dikali RR or RN. Jadi kita nanti lihat nih, weighted-nya berapa. WI itu untuk proportion of LTD, jadi berapa sih supportnya LTD untuk kebutuhan dana kita. Kalau misalnya WP itu untuk preferred stock dan WS itu untuk common stock. Gitu ya. Nanti ini kita lebih dalam lagi ke contoh soal. Nah, terakhir ada yang namanya marginal cost of capital. Jadi ini adalah kenaikan biaya karena perusahaan memerlukan dana tambahan atau modal baru. Jadi misalnya setelah ditetapin butuhnya sekian gitu ya. Ternyata di other period gitu dia ternyata butuh di luar dari rencana gitu. Nah, ini namanya ada tambahan modal baru. Breakpoint ini adalah titik batas sebelum terjadi peningkatan WACC. Jadi BP rumusnya amount of funds atau berapa kenaikannya buat modal baru dibagi sama weighting-nya. Kira-kira berapa porsinya dari dari total modal. Nanti kita bakal bahas lagi di soal ya. So, that's all for the material. Nanti kita langsung masuk ke soal. Hari ini kita akan bahas 3 problem, jadi teman-teman boleh dibuka modulnya ya.
Kita problem 2, 3, dan 6. Kita langsung ke problem 2. Modulnya baru, mungkin aku akan informasiin di meeting ya. Jadi dibuka modul yang baru. Oke. Pertama, Tani Industries can issue perpetual preferred stock at a price of $47,5 a share. The stock will pay a constant annual dividend of $3,8 a share. What is the company cost of preferred stock? Dia nanya berapa sih biaya dari cost of preferred stock-nya. Oke, kita list dulu apa yang kita ketahui. Pertama, dia bilang harganya preferred stock ini 47,5. Dia nggak bilang apakah ini NP atau ini market value. Jadi kita asumsikan dia sebagai NP. 47,5. Jadi dia bilang dia bagiin dividen 3,8. Maka inilah DP-nya, 3,8. Nyari biaya dari cost of preferred stock gampang, rumusnya adalah RP sama dengan DP per NP. Maka kita masukin angkanya, DP-nya 3,8, kita bagi sama 47,5, maka cost of preferred stock-nya adalah 8%. Itu untuk problem 2. Kalau masih bingung boleh di-pause dulu, teman-teman boleh nanya ke aku di meeting. Oke. Kalau nggak ada, kita next ke problem 3. Javits and Sons common stock currently trades at $30 a share. It is expected to pay an annual dividend. Sorry, bentar. Yeah, it is expected to pay an annual dividend $3 a share. Jadi dividennya $3. Dia nanya, constant growth-nya itu 5% a year. What is company's cost of common equity if all of its equity comes from return earning? Kita list dulu ya, apa aja kita ketahui. Pertama, common stock-nya dijual saat ini $30. Berarti ini adalah panelnya ya, $30. Terus expected annual dividend-nya adalah $3. Berarti D0-nya adalah $3. Selanjutnya constant growth-nya atau G-nya adalah 5%. Maka cara nyari cost of common equity-nya pakai RS sama dengan D0 dikali 1 plus G per panel ditambah G. Kalau teman-teman mungkin tadi nyatetnya D1 per panel gitu ya, ditambah G. Ya nggak apa-apa, D1 itu rumusnya apa? D0 plus dikali 1 plus G. Ya sama aja. Maka D0-nya itu adalah 3, kita kali sama 1 plus G-nya itu 5%, tutup, kita bagi sama panel, tutup lagi, kita tambah sama 5%. Dapatnya 15,5%. Itu untuk problem 3. Kalau teman-teman ada yang bingung lagi, teman-teman boleh pause dulu, tanya aku di meeting now sekarang. Oke, kita masuk ke problem 6. Grabby Inc. merupakan perusahaan arsitektur asal Jepang. Ya, asal Jepang. Dia berdiri tahun 95. Pada awal tahun 2024, dia menerbitkan beberapa sumber pendanaan baru karena perusahaan ini butuhin dana tambahan untuk melakukan ekspansi usaha. Berdasarkan perhitungan akuntannya, perusahaan ini tuh diperkirakan butuh dana untuk ekspansi 1,5 M. Ya, butuh dananya 1,5 M, di mana tarif pajak yang berlaku adalah 25%. Berikut ini adalah rincian sumber pendanaan baru Grabby Inc. Pertama, sumber dananya adalah long term debt. Grabby Inc. menerbitkan 75.000 lembar obligasi untuk menuhin 50% kebutuhan dananya. Tadi dia butuh 1,5 M, berarti 50%-nya dari LTD. Par obligasinya adalah 7.500 per lembar, sedangkan harga pasarnya 12.000 per lembar, di mana harga pasar tersebut belum termasuk flotation cost yang besarnya 20% dari harga pasar. Jadi market value-nya itu 12.500, flotation cost-nya 20%-nya. Bunga kupon obligasi harus dibayarkan Grabby Inc. sebesar 14.062.000 quarterly. Jatuh temponya sampai akhir tahun 2031. Maka, apabila penggunaan hutang sudah melebihi 1 M,
maka cost of debt before tax-nya yang baru menjadi 8%. Oke, ini LTD. Kita tulis dulu apa yang kita ketahui ya. Pertama, parnya. Cara nyari par. Par per lembarnya 7.500. Kita kali sama total lembarnya yang diterbitkan 75.000. Berarti parnya kita kali sama lembarnya ya. Dapat 562.500.000. Totalnya ya, par total. Sekarang net profit. Net profit itu rumusnya market value, market dikurang sama quotation cost. Market value-nya atau harga pasarnya 12.500. Kita kurang sama quotation cost-nya, yaitu 20% dari market value. Berarti 20% kita kali sama 12.500. Nah, net profit ini juga harus total. Kita kalikan sama lembar yang diterbitkan, yaitu 75.000. Ya, dapat hasilnya. Oke, ini ada tipe di mana nih? Oke. Sebentar ya, teman-teman ya. 750 juta net profit totalnya. Interest annually ya. Berarti di sini dia bunga kuponnya 14.062.500. Ingat kalau obligasi berarti bunganya dari kupon. Nah, tapi 16 juta sekian ini adalah quarterly. Harus kita kali secara annually. Kita kali 4. Maka dapat 56.250.000. Oke. N-nya berapa? N-nya. Ini buat awal tahun 2024. Bayar kuponnya sampai akhir tahun 2023. Kita hitung ya. Berarti 2024, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Berarti 8 tahun. N-nya 8. Lanjut, preferred stock. Grabby Inc. menerbitkan saham istimewa memenuhi kebutuhan dananya sebesar 375 juta. Kalau tadi obligasinya menuhin 50% dari kebutuhan dana, kalau misalnya si preferred stock ini cuma menuhin 375 juta. Di mana total parnya adalah 5.000 per lembar, total par dari preferred stock. Sedangkan harga pasarnya adalah 8.000. Flotation cost sebesar 6,25%. Jadi market share-nya ini, market value-nya ini belum termasuk flotation cost. Dividen rate-nya adalah 8%. Oke, kita list dulu ya, pengen kita ketahui ya. Pertama, parnya. Beda sama obligasi, kita langsung aja tulis parnya berapa. 5.000 per lembar. Net profit-nya kayak tadi, market value dikurang flotation cost. Market value-nya 8.000, quotation cost-nya adalah 6,25% dikali sama harga pasar ya, yaitu 8.000. Maka dividen rate-nya berapa? Dividen rate-nya adalah 8%. Tapi kita mau cari bentuk dari dolar ya. $400. 8% dikali sama par. 400. Lanjut ke common stock. Grabby Inc. nerbitin saham biasa, harga wajarnya atau parnya adalah 3.000 untuk menuhin sisa kebutuhan dananya. Tadi kebutuhan dananya 50% dari si obligasi LTD, 375 juta dari si preferred stock, sisanya dari common stock. Dividen saham biasa yang diberikan oleh Grabby Inc. tahun 2023, tahun sebelumnya adalah 150 per lembar. Dividen rate-nya secara konstan adalah 10% per tahun. Dalam hal ini, laba ditahan adalah 800.000. Apabila laba ditahan 800 juta telah habis digunakan seluruhnya, maka Grabby ini akan nerbitin saham baru. Harga saham barunya itu adalah 2750. Sudah termasuk flotation cost. Ya. Oke, kita list. Pertama, harga wajar. Berarti harga saham yang lama atau P0 buat yang old adalah 3.000. Dividen sahamnya itu tahun lalu 150, berarti D0-nya adalah 150. Dividen rate-nya itu konstan 10%. Nah, kalau nerbitin saham baru, akan ada harga baru, ya kan ya, yaitu 2750. Ternyata dia sudah termasuk quotation cost. Maka NP buat saham baru, NP new-nya
2,750. Oke, kita udah list semua yang diketahui. Pertanyaan pertama, cost of capital masing-masing. Gampang ya. Pertama, kita hitung dulu cost of capital dari LTD. RD1 before tax ya, rumusnya I plus par min NP dibagi N, dibagi sama par plus NP dibagi 2. Oke, kita hitung dulu yang atas ya. Yang atas itu rumusnya adalah I-nya itu yang ini. Kita tambah sama par min NP. Tutup. Kita bagi dulu nih, par min NP-nya sama N. Oke. Oke, habis itu kita bagi yang atas sama yang bawah. Oke, sebentar. Yang bawah itu adalah par plus MP. Par plus NP kita bagi sama 2. Dapat 5%. Jadi 56.250.000 ditambah 562.500.000 dikurang 700 juta dibagi 8 dibagi 562.500.000 plus 750 juta dibagi 2. Yang atas ini dibagi sama yang bawah. Dapat 5%. Dapat ya cost of capital dari LTD. Selanjutnya cost of capital dari preferred stock. Gampang banget rumusnya DP per NP. DP-nya tadi dari soal dari soal 8% kita dapat 400 dibagi sama net profit-nya yaitu 7.500. Dapat 5,33%. Sorry, sebelum kita lanjut, LTD belum selesai ya. Ini kan before tax. Maka after tax-nya tadi RD dikali 1 min tax. RD-nya 5% dikali 1 min 1 min 25%. Dari soal ya tadi tax-nya ya. Dapat 375%. Nah, teman-teman lihat tadi di soal ini. Kalau misalnya penggunaan hutang jangka panjangnya sudah melebihi 1 juta, maka cost of debt before tax-nya 8%. Jadi ada 2 kemungkinan. Kalau kurang dari 1 miliar, ini yang kita hitung tadi. Tapi kalau lebih dari 1 miliar, kita hitung lagi after tax-nya. Diketahui dari soal before tax-nya 8%. Maka tinggal kita kali ya. 8% kita kali sama 1 min tax-nya. Maka kalau lebih dari 1 M, cost of LTD-nya 6%. Kalau di bawah 1 M, 3,75. Oke, kita lanjut sampai ke common stock. Nah, common stock ada 2 ya. Yang baru sama yang lama. Kita tuh yang lama dulu. Lama rumusnya D0 dikali 1 plus G per P0 ditambah G. D0-nya itu adalah 150 dikali sama 1 plus G-nya berapa? 10%. Kita bagi sama P0. P0-nya 3.000. Setelah itu kita harus tambah dia sama G-nya. Dapat cost of capital buat saham lama yaitu adalah 15,5%. Sekarang kalau kita ngitung cost of common stock yang baru. Bedanya di NP aja ya, atasnya sama. D0 kita kali dulu sama 1 plus G. Kita bagi sama NP yang baru. Itu ditambah sama G. Dapat 16%. Oke ya. Buat cost of masing-masing sumber pendanaan udah, common stock sudah, preferred stock sudah, LTD sudah. Sampai sini teman-teman. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan tanya ya langsung ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Hitunglah breakpoint atas sumber pendanaan tersebut. Breakpoint, ingat rumus saya, amount of funds dibagi sama weighting. Nah, tapi kalau di BP ini, teman-teman, enaknya adalah kita cuma perlu hitung 2, LTD sama common stock. Karena preferred stock itu tidak akan ditambah, gitu ya. Jadi LTD, weighting-nya berapa? 50. Maksudnya weighting itu apa sih? Besaran kira-kira dia menuhin kebutuhannya berapa? Di soal dia bilang memenuhi 50% ya kebutuhannya ya.
Berarti weighting buat LTD 50. Nah, kita masuk ke rumus amount of funds dibagi sama weighting ya. Amount of funds-nya berapa nih gitu. Amount of funds-nya adalah penambahan dana. Penambahan dananya kita dari mana? Dari sini. Dalam hal ini apabila penggunaannya sudah melebihi 1M, jadi 1M nih amount of funds-nya. 23. Kita bagi sama weighting-nya. Ya. Maka BP dari LTD adalah 2 miliar. Sekarang common stock. Common stock itu kira-kira weighting-nya berapa? Kita kan nggak tahu ya. Kita lihat ya. Di sini kan dia cuma bilang sisa kebutuhan dananya. Nah, kita nggak tahu nih common stock ini support berapa sih buat kebutuhan dananya. Kita hitung. Kebutuhan dananya itu tadi 1M, 1,5M di soal nih yang ini ya. 1,5M. Tuh 23. Dari si long term debt 50%. Berarti kita cari dulu nih. 50% dari 1M. Tuh 23. Nah, dari si preferred stock itu 375 juta. Maka sisanya berapa sih? Tuh 23. Oke. Ternyata sisanya itu adalah angka biasa ini. Oke. Ternyata sisanya adalah 375 juta. Ya, 375 juta. Oke. 375 juta. Oke. Kira-kira ini berapa persen proporsinya? Ya udah, berarti ini kita bagi sama totalnya ya. Tuh 23. Oke, ini adalah 25% weighting-nya. Maka breakpoint-nya berapa? Kita lihat dari sini. Apabila laba ditahannya 800.000 telah habis 800 juta, maka amount of funds-nya itu 800 juta. 23. Jadi setiap penambahan ya amount of funds itu ya dibagi sama weighting. Maka BP-nya adalah 3.200.000.000. Itu BP-nya masing-masing. Sampai sini kalau masih bingung juga silahkan tanya ya langsung ya. Oke, kita langsung ke nomor 3. WACC dari masing-masing financing. Oke, WACC. Kita bikin dulu tabel WACC schedule-nya kayak gini. Kita bikin di sini tabelnya range of new financing, source of new financing, weighting-nya, dan juga cost-nya. Nah, range ini kita bikin dari BP-nya teman-teman. Jadi yang pertama 0 sampai 2M. Terkecil kan 2M ya. Yang kedua tengah-tengah 2M sampai 3,2M. Jadi BP ini penting buat di range ini. Yang terakhir lebih dari 3,2M. Oke, yang pertama source-nya selalu sama ya. Long, LTD, prefer, common stock. Terus WACC pertama. Terus buat range yang kedua, LTD, prefer stock, common stock, WACC kedua. Yang ketiga, LTD, prefer stock, common stock, WACC ketiga. Weighting-nya juga selalu sama. Weighting dari LTD 50%. Prefer stock kita hitung tadi. Berarti prefer stock itu weighting-nya kita hitung. Dia sumbang 375 juta. 375 juta ini kira-kira 23 berapa persen sih? 23 25% gitu ya. Maka dapat weighting-nya 25%. Common stock juga sama, dia 25%. Ya. Weighting-nya selalu sama semuanya. Nah, cost-nya ini beda. Kita hitung cost-nya ya. 0 sampai 2M, LTD ini cost-nya berapa? Kita lihat di sini. Kurang dari 2M, 0 sampai 2M itu kan dia berarti dikurang dari 1M ya. Itu adalah 3,75%. Maka di sini cost-nya 3,75%. Prefer stock juga sama, dia 5,3% dari tadi pengerjaan yang pertama ya. Terus yang common stock, dia juga pakai yang sini, 1,5%. Karena prefer stock sumbang 375 masih di bawah 0 sampai masih di bawah range 0 sampai 2M ya. Yang lama ini juga masih di bawah 0 sampai 2M. Masih di range yang pertama. Maka dia pakai cost-nya itu cost yang pertama. WACC rumusnya tinggal cost-nya kita kali sama weighting-nya. Oke, semuanya sama. Kita boleh tarik ke bawah ya. Nah, WACC pertama adalah
total dari semua WACC. Jadi WACC pertama adalah 7,8. Oke, sekarang range yang kedua, 2M sampai 3,2M. Nah, LTD kalau 2M sampai 3,2M, berarti cost-nya pakai yang ini dong, yang di atas 1M ya, yaitu 6%. Maka di sini berubah nih LTD-nya, yang tadinya 3,75 sekarang jadi 6%. Preferred stock nggak ada perubahan, nggak ada ngaruhnya. Common stock, dia tetap pakai yang lama, karena common stocknya masih di tahap 3,2 tadi harusnya ya. Jadi masih pakai cost yang saham lama. Maka WACC-nya sama kayak tadi, cost dikali sama weighting. Buat ketiga sumbernya, nanti tinggal cari berapa totalnya. Dapat 8,1. Selanjutnya, range ketiga. Di atas 3,2M. Berarti LTD-nya masih pakai yang ini ya, yang kedua, yaitu 6%. Di sini masih 6%. Preferred stock nggak ada perubahan. Dia nggak ada perubahan buat semua range. Si common stock di atas 3,2M, berarti di atas BP dia dong ya. Maka dia penerbitan saham baru. Yaitu pakai cost penerbitan saham baru. Yang kedua tadi. Sorry, aku gedein ya. Yang ini, 16%. Jadi berubah di common stock. Maka kita cari WACC masing-masing, dapatlah 8,3%. Lagi-lagi, WACC schedule sudah selesai. Teman-teman yang nggak paham, boleh tanya aku ya, langsung ya. Kita lanjut ke nomor 4. Tentukan proyek mana yang sebaiknya dipilih Grebi beserta alasannya dengan menggunakan IOS schedule dan kurva WACC. IOS schedule, kita bikin pakai tabelnya kayak gini. Name of project, return-nya atau IRR, initial investment, cumulative investment, WACC, dan keputusannya. Oke. Kita list name of project-nya dari soal ya. Ada Empire, Building, sama Liberty. Tapi kita urutkan dari return-nya yang tertinggi. Return tertinggi ada di Liberty Building di sini. Kedua ada Burj Khalifa Building, yang terakhir ada Empire Building. Ini investment juga dari soal ini, kita masukin ke tabel ini ya. Aku besarkan dulu. Maka kita hitung juga cumulative investment-nya. Cumulative investment berarti yang buat yang pertama tetap 1,5M. WACC-nya kalau misalnya dia itu investment-nya 1,5M, kira-kira WACC-nya berapa? Berarti kan di range yang ini ya, 0 sampai 2M. Maka WACC-nya 7,8. 08. Oke. Sekarang, Burj Khalifa initial investment-nya 750 juta. Kumulatifnya kita tambahin sebelum ditambah sama yang baru. Maka 2,250M. Ini kan masuk range kedua ya. Maka WACC-nya juga berubah. Pakai yang kedua. Terakhir, kalau kita investment ke Empire, berarti kumulatifnya kita tambah lagi sama yang ini. Jadi 3,2M. Di atas 3,2 ya, maka WACC-nya juga berubah. Tadi, cost of capital kita gunakan untuk jadi acuan minimal return. Setelah itu keputusannya kita bandingin antara WACC dan return. Kalau returnnya lebih kecil daripada WACC, ya nggak diterima dong. Kebalikannya, kalau return yang lebih besar daripada WACC, diterima kayak gini. Ketika IRR lebih besar dari WACC, diterima. IRR-nya 20%, return-nya 20%, WACC-nya atau biayanya 7%. Masih make sense, terima deh proyeknya. Kedua, return-nya 14%, WACC 8%. Masih make sense, terima. Terakhir, Empire cuma ngasih return 3%. WACC kita cukup 8,3 kalau terima dia. Yang nggak balik modal ya, maka tolak. Maka keputusannya adalah proyek yang sebaiknya terima adalah Liberty Building dan Burj Khalifa Building karena IRR-nya lebih tinggi daripada WACC-nya. Kalau kita lihat kurvanya, ya udah nih, kurvanya itu adalah return terhadap WACC. Ya. Gitu. Jadi kita bisa lihat nih, sorry. Return terhadap initial investment-nya.
returnnya ada di 20%, initial investment-nya di 1.500. Maka titik dari Liberty Building adalah 20% di sini. Batch kelima juga sama, Empire juga sama. OACC kita bikin kurvanya yang pertama di sini, yang kedua ada di sini, yang terakhir ada di sini. Kita pilih kurva yang di atas ya, posisinya ada di atas. Maka ada Batch kelima dan Liberty. Gitu teman-teman, semoga teman-teman ngerti. Kalau nggak dimengerti atau aku kecepatan, boleh tanya langsung aku ya melalui chat, atau kalau teman-teman nonton ini ketika di jam pelajaran, langsung tanya di meeting. Thank you teman-teman, selamat dipelajari, semoga mengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semangat semuanya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Oke.